Ini adalah sejarah devaluasi ibaratnya dan penurunan nilai rupiah ya sejak Indonesia merdeka ya. Jadi sebelum rupiah ada, uang pertama itu namanya ori ya. Kalau ori kan sekarang bonds Indonesia, tapi ori itu dulu namanya uang Republik Indonesia. Itu 1945 sampai 1949 ya. Indonesia itu waktu itu belum menggunakan rupiah dan ini adalah mata uang yang dipakai. Dan gue sempat hitungin, nanti gue akan tunjukin chartnya di belakang. Kira-kira perjalanan 77 tahun rupiah itu tergerusnya sejauh apa dan seperti apa. Ini ibaratnya waktu itu ya, di periode ori ini, sistem moneter Indonesia itu banyak yang belum diakui oleh dunia keuangan di luar negeri. Dan waktu itu, akibat kita baru merdeka, karena uangnya waktu itu dipakai untuk beberapa perang, dipakai untuk beberapa kampanye, kas negara itu hampir kosong waktu itu. Jadi yang harus mereka lakukan adalah mereka harus devaluasi rupiah. Jadi itu pertama kali dilakukan devaluasi rupiah, bahkan sebelum namanya itu adalah rupiah. Jadi kalau kita bisa lihat, tanggal eksaknya adalah 7 Maret ya, 1946, devaluasi pertama ori. Pemerintah itu udah melakukan devaluasi pertama ori, atas nilainya turun 29,12% ya. Dari tadinya 1,88 per dolar AS menjadi 2,65. Ini pertama kali kita mengalami devaluasi. Ini bahkan waktu itu ori kayak gue bilang tadi, ini kita belum diakuin nih ya sama dunia internasional, kita udah melakukan devaluasi sendiri. Waktu itu yang terjadi ya pada ibaratnya era Orde Lama ya, itu kita defisit anggarannya udah kronis ya, kas negaranya sedikit, orinya udah didevaluasi. Akhirnya apa? Keluar nih waktu itu uang-uang pertama Indonesia, jadi bentuknya seperti ini ya. Dan di Maret 1950, jadi ini baru 5 tahun setelah merdeka, ini ada namanya Gunting Syarifuddin. Nah, kalau ini kalian mungkin ada yang pernah dengar di sekolah, tapi kalian nggak paham itu apa. Itu jadi dibagi begini kan. Nah, begitu. Yang kiri itu berlaku, tapi setengahnya. Ya. Sedangkan yang kanan ini ditukar, ini buat bonds nih. Ini buat bonds. Ya. Ini setengah, ya. Ini seperdua. Jadi uangnya literally digunting, gitu. Yang zaman Gunting Syarifuddin. Ini adalah salah satu ibaratnya era paling kacau ya dalam pengaturan sistem moneter rupiah. Jadi dari ori tadinya didevaluasi 29% sekian, keluar rupiah, ya ini 5 rupiah langsung dipotong setengah gitu kan. Kanan bisa beli bonds, kiri nilainya sisa setengah. Walaupun ini memotong ibaratnya ini kebijakan namanya kalau di dunia ekonomi itu sandring ya. Tapi waktu itu ini sangat tidak diapresiasi oleh masyarakat dan akibatnya apa? Terjadi yang namanya hyperinflasi. Agustus 1959 ya, pemerintah melakukan devaluasi besar-besaran ya. Ini untuk menekan inflasi nih. 500 tuh diturunin jadi 50 ya, jadi bayangin. Ini udah digunting nih 1950, 9 tahun setelahnya 500 tuh diturunin jadi 50 dan 1000 itu jadi 100 ya. Jadi tadinya punya uang 1000 terus jadi tinggal 100 uang, tinggal 10 lagi uang ya, dan 550 1000 ke 100. Dan tadinya nilai tukar resmi itu 11,40 rupiah per USD ya, berubah jadi 45 per USD di Agustus 1959. Jadi teman-teman lihat, inflasinya aja udah ekstrim banget. Dari awal merdeka, dari ori, Gunting Syarifuddin, sampai 1959 itu udah jauh sekali. Jadi rakyat kecil itu paling terdampak. Ibaratnya ini jadi kayak ibarat 1/1000 gitu uang kalian ya. Rakyat kecil tuh benar-benar terdampak di Agustus 1959 ini. Jadi kalau teman-teman tanya ya devaluasi mata uang, redenominasi mata uang, itu bukan hal yang baru. Misalnya orang bilang, oh kita mau dipotong ibaratnya 3 nolnya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu akan dilakukan ke depannya? Ya ini belum dilakukan, tapi ke depannya pasti akan dilakukan. Kenapa? Karena itu udah pernah terjadi selama sejarah. Jadi penting kita untuk belajar sejarah. Dan titik kritikal yaitu Desember 1965 ya. Ini titik perubahan kritikal di rupiah pada waktu Orde Lama. Di tengah kondisi hyperinflasi itu nyampe 600% ya. Nah, pemerintah baru gue bilang tadi, redenominasi ya. Jadi, dulunya 1000 jadi 1. Ya. Ini orang banyak yang menderita.